Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas materi pada bab kedua, yaitu yang berjudul koordinat kartesius. Jadi kalian harus tonton sampai selesai dan simak dengan baik ya. Oke, sekarang ibu akan mengenalkan dengan kalian istilah-istilah yang terdapat pada bidang kartesius ini. Istilah yang pertama yang perlu kita pahami yaitu pada sumbu X dan sumbu Y. Nah, sumbu X ini adalah sumbu yang membentang secara mendatar atau horizontal, yaitu dari kiri ke kanan. Jadi yang ini adalah yang mendatar ini disebut dengan sumbu X ya. Lalu sumbu yang membentang dari atas ke bawah secara tegak lurus atau vertikal, jadi ini disebut dengan sumbu Y. Oke, bisa dipahami ya. Kalau yang mendatar atau horizontal itu berarti sumbu X, dan sumbu yang tegak lurus ini disebut dengan sumbu Y. Seperti itu. Nah, perpotongan antara sumbu X dan sumbu Y berarti kan di sini. Jadi perpotongannya itu merupakan titik pusatnya atau titik 0 yang berada di tengah-tengah ini ya. Jadi yang di tengah ini disebut dengan titik pusat atau titik 0. Oke, bisa dipahami ya. Jadi perpotongannya itu adalah titik 0 atau disebut dengan titik pusat. Nah, di sini kita bisa lihat juga ya. Berarti dari titik 0 ke kanan nilai X-nya itu bernilai positif. Sedangkan dari titik 0 ke kiri nilai X-nya itu adalah bernilai negatif. Lalu dari titik 0 ke atas nilai Y-nya adalah bernilai positif, dan dari 0 ke bawah nilai Y-nya adalah bernilai negatif. Seperti itu. Oke, tadi kita sudah membahas sumbu X dan sumbu Y. Nah, sekarang ada istilah penting lainnya yang disebut dengan koordinat. Jadi, koordinat ini merupakan posisi titik pada bidang kartesius. Jadi kalau kita mau menentukan titik apa yang ada di bidang kartesius, kita gunakan koordinat ini. Penulisannya adalah seperti ini dengan X, Y. Jadi kita sebutkan X-nya berapa, lalu Y-nya juga berapa. Lalu ditutup dengan tanda kurung biasa. Nih, seperti ini ya. X, Y. Jadi nilai X ini disebut absis, atau nilai X ini aja disebut absis. Lalu nilai Y-nya aja disebut dengan ordinat. Lalu misalnya kalau kalian ditanyakan ordinatnya berapa? Nah, jadi yang kalian sebut itu hanya nilai Y-nya saja ya. Oke, bisa difahami ya. Nah, supaya kalian bisa paham lagi, kita langsung masuk ke contohnya aja. Perhatikan gambar di sini. Ibu sudah menuliskan titik A dan titik B. Misalnya kita mau mencari koordinat titik A, berarti kan Y, X. Maka kita cek dulu di sumbu X nilai titik A itu berapa, lalu kita hubungkan titik A ke sumbu X. Berarti kan ke sini kan. Ibu kasih garis putus-putusnya dulu ya.
Nah, ternyata di sumbu X di titik A itu nilainya 3. Berarti dapat kita tulis, buka kurung dulu, 3, terus kita hadapkan lagi nih dari titik A ke sumbu Y. Oh, ternyata nilainya adalah 4, maka menjadi 3,4. Jadi di titik A adalah 3,4. Lalu kalau yang ditanya absis titik A itu kan X-nya aja, berarti 3 doang aja kan? Kan nilai X itu yang ini, berarti absis titik A adalah 3. Lalu kalau yang ditanya ordinat titik A, nah ordinat itu kan berarti Y, berarti di sini 4. Jadi ordinat titik A itu adalah 4. Gitu ya. Gampang kan? Nah, sekarang kita contoh lagi deh. Misalnya koordinat titik B. Jadi kita cek dulu nih B-nya terhadap sumbu X. Maka kita hubungkan ya. Berarti yang ini kan. Jadi X-nya itu -5. Lalu Y-nya berapa? Maka kita hubungkan lagi. Nah, berarti ke sini ya. Ke sumbu Y. Berarti dapatlah nilainya yaitu adalah -2. Berarti koordinat titik B adalah -5, -2. Seperti itu. Oke, kita lanjut lagi. Sekarang kita akan membahas istilah kuadran. Kalau kalian perhatikan, pada sumbu X dan sumbu Y itu kan berpotongan. Maka muncullah 4 wilayah yang disebut dengan kuadran, yaitu wilayah kanan atas, wilayah kiri atas, wilayah kiri bawah, dan wilayah kanan bawah. Dan setiap wilayah ini mempunyai karakteristik yang berbeda-beda. Makanya disebut kuadran karena ada 4 wilayah. Seperti itu. Pada kuadran pertama, nilai X-nya positif dan Y-nya juga positif. Kalau X positif itu kan berarti 0 ke kanan, Y positif dari 0 ke atas. Oh, berarti wilayah di sini disebut dengan kuadran pertama. Ingat ya, dari 0 ke kanan itu bernilai positif dan dari 0 ke atas itu nilainya adalah positif. Lalu kuadran kedua, X-nya ini adalah bernilai negatif dan Y-nya adalah bernilai positif. X-nya negatif berarti kan ke kiri dan Y-nya positif berarti kan ke atas. Nah, berarti wilayah di sini adalah kuadran kedua. Lanjut kuadran ketiga. X-nya adalah negatif dan Y-nya negatif. X negatif berarti ke kiri dan Y negatif berarti ke bawah. Nah, jadi yang ini adalah kuadran ketiga. Dan yang terakhir adalah pastinya kuadran keempat, yaitu X-nya positif berarti dia ke kanan dan Y-nya negatif berarti dia adalah ke bawah. Seperti itu. Selanjutnya kita membahas jarak titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, perhatikan di kotak kuning ini. Ini adalah cara menentukan jarak suatu titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Kalau misalkan ditanya jarak titik terhadap sumbu X, nah caranya kita lihat aja koordinatnya lalu diambil nilai Y-nya yang positif ya. Tapi yang ditanyakan jarak titik terhadap sumbu Y, maka kita ambil nilai X-nya yang positifnya.
Jadi kebalikannya aja ya. Jika yang ditanya sumbu X, maka yang diambil itu adalah sumbu Y. Kalau yang ditanya sumbu Y, maka yang diambil itu adalah sumbu X. Nah, contohnya seperti ini. Misalkan kita ditanya jarak titik A terhadap sumbu Y. Kita lihat nih, titik A kan koordinatnya 3,4. Lalu yang ditanya itu adalah jarak terhadap sumbu Y. Berarti ambil X-nya aja kan. Nah, X-nya itu kan 3. Jadi jawabannya adalah 3. Lalu kita lihat lagi nih. Jarak titik B terhadap sumbu X. Titik B itu kan koordinatnya -5, -2. Kalau ditanya jarak terhadap sumbu X, berarti yang diambil itu ada Y-nya. Y-nya itu kan adalah -2. Tapi Y-nya adalah yang bernilai positif. Ingat ya, negatif kita ambil nilainya yang positif. Jadi positifnya -2 adalah 2. Nah, dari mana sih rumus seperti ini? Yaitu dari gambarnya. Atau kita uji aja deh sekarang. Misalnya di titik A tadi, terhadap sumbu X berarti jaraknya itu kan 1 kotak, 2 kotak, dan 3 kotak menuju ke titik A. Jadi jaraknya itu adalah 3 satuan. Berarti benar kan? Ini adalah 3 satuan. Nah, lalu kalau jarak titik B terhadap sumbu X, tinggal kita hitung saja jaraknya. 1 kotak, 2 kotak, dan berarti jaraknya itu adalah 2 satuan. Nah, mengapa kita harus memakai rumus ini? Kenapa tidak langsung saja kita hitung di gambarnya? Nah, jadi kalau misalkan di soal itu tidak terdapat gambar, maka biar lebih mudah menghitungnya, kita itu menggunakan rumus ini biar menghemat waktu. Kadang kan di soal itu tidak terdapat gambar dan juga terdapat gambar. Jadi ibu sarankan lebih baik memakai rumus ini. Seperti itu. Oke, lanjut ke contoh soal biar kalian lebih paham lagi. Soal yang pertama, absis dari titik F -2,1 adalah, tadi kan kita sudah bahas koordinat itu adalah X, Y. X itu adalah absis, Y itu adalah ordinat. Maka X-nya adalah negatif 2. Kalau Y itu adalah 1, maka absisnya apa? Kita lihat nilai X-nya. Nilai X-nya adalah negatif 2, maka jawabannya adalah yang ini, yang C, negatif 2. Sekarang soal yang kedua. Perhatikan bidang kartesius berikut. Koordinat titik G adalah, nah sekarang kita lihat dari gambarnya ini. Dari titik G kita hadapkan atau kita hubungkan ke sumbu X-nya. Nih, kita hubungkan ya. Berapa nilainya? Nilainya adalah 5. Dan kita hubungkan lagi ke sumbu Y. Ternyata nilainya adalah bernilai negatif 4. Maka yang mana jawabannya? 5, -4. Nah, jawabannya adalah yang C. Seperti itu. Nomor 3. Perhatikan lagi pada gambar berikut. Titik-titik yang ada di kuadran 2 adalah, kita ingat kembali, di kuadran 1 itu berarti di sebelah kanan, kuadran 2 adalah di sebelah kiri. Nah, pertanyaannya adalah di kuadran 2, maka kita lihat apa yang terdapat di kuadran 2, yaitu titik C dan titik D. Maka jawabannya apa? Yaitu adalah B. Di titik C dan di titik D. Seperti itu. Lanjut soal yang keempat. Jarak titik
P min 3,8 dengan sumbu Y adalah, ingat tadi rumusnya apa? Jarak terhadap Y, maka yang diambil itu adalah X positifnya. Dan jarak terhadap X yang diambil itu adalah Y positifnya. Berarti yang mana nih yang kita ambil? Terhadap sumbu Y, maka kita ambil X-nya. X-nya berapa? Negatif 3. Maka yang kita ambil adalah menjadi nilai positif. Berapa? Jawabannya yaitu adalah 3 satuan. Oke, seperti itu. Oke, untuk pembahasan kali ini kita cukupkan dulu sampai di sini. Semoga kalian bisa paham dan mengerti. Dan jangan lupa nantikan lagi video-video selanjutnya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.